Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jamaah HCI, hujan-hujan begini alhamdulillah kita masih bersemangat untuk hadir dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa sebelum saya kemarin berangkat ya, sebelum saya berangkat, saya cuma sampaikan 2, jadi terpotong. Setelah itu kenapa nggak kita lanjut ya? Lanjut dengan hut. Oke, berarti ada bab yang terpangkas yang belum kita bahas tentang perbedaan musibah, ujian, cobaan, bala. Tapi musibah dan ujiannya sudah kita bahas. Waktu tak cukup, akhirnya terputus. Hari ini kita bahas 2 lagi, yaitu cobaan dan bala. Tapi biar connect, biar enggak bingung, kita ulang sedikit apa perbedaan musibah dan ujian. Baru nanti saya sisakan waktu juga untuk bisa clear perbedaannya pula dengan cobaan bala. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ulang sebentar 2 poin, baru kita lanjutkan nanti 2 poin lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa apa itu musibah? Musibah itu datang dan turun untuk orang-orang yang bermaksiat. Yang orang-orang ini biasanya dicuekin oleh Allah. Orang-orang ini biasanya tidak dipeduliin oleh Allah. Ibarat katanya Allah udah nggak mau lagi mengingatkan dia, Allah nggak mau lagi mengingatkan dia, sehingga ketika dia maksiat Allah biarkan, ketika dia maksiat Allah biarkan, ketika dia berbuat dosa Allah biarkan, sampai kapan? Hatta yataqata, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Maka kemarin saya sampaikan, jangan pernah iri dengan orang yang hidupnya nyaman di mata manusia, dengan orang yang hidupnya sukses di mata manusia. Jangan pernah iri ngelihat orang yang kaya raya di mata manusia, tapi dia tidak sholat, dia tak puasa, dia nggak dekat dengan masjid. Jangan iri dengan orang itu. Dan jangan pengen jadi seperti itu. Itu orang itu sedang istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau melawan orang tua, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak bayar zakat, lantaklah situ, kata Allah, ini nikmat. Allah kasih terus nikmat, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat, kita kadang-kadang iri nengok dia. Itu orang nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah pengajian, nggak pernah ke masjid, kok hidupnya enak banget hidupnya. Sementara kita sholat pagi siang malam, ibadah siang malam, majelis taklim siang malam, gitu-gitu aja nasib kita. Saya sering bilang kepada jemaah, jangan iri dengan orang yang kayak gini, karena orang itu mereknya adalah istidroj. Ingat, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Hati-hati. Baik di mata kita, di mata Allah belum tentu baik. Jelek di mata kita, jangan-jangan itu yang baik di mata Allah. Ada orang rajin ibadah, rajin ke masjid, nutup aurat dia, baik dia dengan orang, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Di mata kita dia orang sederhana, tapi jangan-jangan dia ahli ibadah yang jadi calon ahli surga. Karena kenapa? Kebahagiaan orang itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia punya, tapi karena standar kecukupannya. Coba ya, apakah semua orang yang mapan bahagia? Belum tentu, karena standar kecukupannya terlalu tinggi. Apakah orang yang sederhana bahagia? Saya lebih banyak melihat orang sederhana bahagia daripada orang kaya yang bahagia. Kenapa? Standar kecukupannya rendah. So kita harus ngerti kata cukup. Contoh misalnya, saya entahlah ya, saya selalu memandang dengan kacamata berbaik sangka. Ini mohon maaf, tapi itulah cara pandang saya. Mau kayak gimana? Saya makan di satu tempat, katakanlah tempat makanan yang enak, katakanlah mungkin kata orang mahal. Saya lihat sebagian orang
Dia foto makanan itu, mungkin dia posting, dia berfoto, dia foto di depan pelang makanan itu. Saya tengoklah dari jauh. Bahagia betul dia ya. Bahagia betul dia ya. Nah, akhirnya saya lewat pas bayar ke kasir, dia ngomong sama temannya kayak gini. Foto yuk, woi. Jarang-jarang nih kita kesini. Saya terdetak hati. Ya Allah. Orang yang jarang pergi justru lebih bahagia dibanding yang udah sering ke situ. Paham maksud saya? Terlepas ibu orang-orang banyak bilang orang kayak gitu pamer. Enggak. Kita enggak mandang itu. Kita mandang dia bahagia ke tempat yang kita juga tempati yang kita belum tentu bahagia. Karena standar kecukupannya beda. Paham nih? Lebih sering lagi saya menengok orang-orang sederhana yang bahagia. Daripada orang-orang yang punya level tinggi bahagia. Kalau orang level tinggi, kalau nggak keluar negeri nggak bahagia deh. Kalau cuma ke Ulu Kasok, enggak masuk. Coba orang-orang yang standar kecukupannya biasa saja. Ya, cuman main aja dia di Sungai Hijau tuh. Happy dia. Ajalah kawan-kawan yang standar levelitasnya itu terlalu tinggi. Main yuk, masa ke situ terus. Tapi coba orang standar kecukupannya rendah. Jadi gini, makanya jangan pernah balik kepada yang tadi. Maksud saya menyampaikan ini adalah jangan iri dengan orang yang dunianya mantap. Karena belum tentu juga dia bahagia, apalagi kalau tidak taat. Nauzubillah. Paham saya? Sering ya ngelihat orang-orang yang apa-apa sedikit dia foto, apa-apa sedikit dia posting. Orang-orang melihatnya mungkin pamer, tapi saya melihatnya tidak. Saya melihat dia sedang berbahagia. Ya, dia memang, ayo foto yuk, sesekali kita kesini yuk. Ya Allah, Masya Allah. Bahagia dia. Membagikan kebahagiaannya kepada orang lain. Tapi apakah bahagia menurut orang yang udah sering ke situ? Nah, biasa-biasa saja. Coba ibu misalnya katakanlah apa yang mantap lah di makanan yang paling oke lah di dunia ini. Coba ibu ke situ sebulan. Itu terus makan ibu. Bahagia nggak? Sakit kepala. Hah? Apa? Iya, coba. Karena standar kecukupannya itu rendah. Jadi saya mau sampaikan begini. Nggak ada masalahnya kita menurunkan standar kecukupan kita. Agar kebahagiaan tuh gampang kita dapat. Maka jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Turun itu sakit. Udah ini serius. Paham saya? Nah itu dia. Jadi sulit sekali mau bahagia. Jadi ada orang yang terbiasa pakai barang branded misalnya, coba suruh turun. Nggak ada orang mandang dia jelek, dia merasa jelek sendiri. Anda juga tahu orang tuh. Sekarang coba orang beli tas biasanya cuma 200-100 ribu, kasih dia tas harga 500 ribu. Happy dia. Bahagia dia. Standar kebahagiaannya lebih gampang didapat untuk orang-orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja dibanding orang-orang yang hidup tidak biasa. Jadi boleh kita itu bagus dunianya, boleh kita itu mantap dunianya, tapi standar kecukupannya tetap harus di bawah supaya kita sering merasakan kebahagiaan. Nah, ini yang dilupakan orang. Paham ya? Nah, yuk balik. Ya, balik kita lagi. Bahwa musibah adalah kita lihat orang yang maksiat, orang yang nggak sholat, nggak puasa, tapi hidupnya enak, jangan iri sama dia. Karena dia sedang istidraj. Kita ulang sedikit kemarin ya, baru kita lanjut ya. Nanti ulang habislah waktu gantung lagi. Nah, sehingga orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lama-kelamaan kau tak sholat ini nikmat, kau tak puasa ini nikmat, kau tak ibadah ini nikmat. Hatta yatakata sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak, ujung-ujungnya nanti jadi stroke mendadak, PHK mendadak, jatuh mendadak, miskin mendadak, bangkrut mendadak dan seterusnya. Endingnya adalah musibah. Prosesnya adalah istidraj, endingnya adalah musibah. Jangan iri, irilah ngelihat orang yang katakan dunianya bagus, dunianya mapan, tapi gayanya biasa-biasa aja, dan dia dekat dengan Allah, apapun yang diberikan kepadanya dia akan mensyukuri, apapun barang tak bagus sama orang bagi dia bagus,
Berapapun harganya dia pakai. Kenapa? Karena standar kecukupannya rendah, walaupun dunia udah di tangan dia. Jadi kalau ada di antara kita ini, mapan banget, ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah sultan nih semuanya nih ya. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi standar kecukupannya direndahkan, biar bahagianya cepat digapai. Gitu. Jadi tujuan kita merendahkan standar kecukupan biar kita itu lebih mensyukuri nikmat dan lebih bahagia. Ini bukan soal langit, ini soal feeling. Berbahaya kalau standar kecukupan terlalu tinggi. Sulit bahagianya. Menceringi-ceringi terus. Padahal rezeki banyak, makan apa aja bisa. Tiap hari gini terus. Standar kecukupannya terlalu tinggi. Paham? Jadi mau diturunkan nggak? Enggak. Turunkan. Oke. Enggak, kok Bu Ketua langsung bilang nggak bisa. Nggak bisa Ustazah. Udah 40 tahun macam nih, masa diturun-turunkan? Dan maksudnya standar kecukupan dari segi feeling, rasa. Supaya bahagianya lebih. Makanya dulu ya, para ulama dari Islam, atau para ahli filosof ya, dari ahli-ahli filosof yang non-muslim, itu sering terkadang-kadang mereka itu tinggal di rumah yang bagus, sesekali mereka tinggal di tempat yang terpencil, di tempat yang susah, di tempat yang hidup dengan gaya susah-susah, hanya untuk merasakan kebahagiaan yang lebih pas mereka nanti hidup senang lagi. Itu banyak seperti itu. Jadi saking hidupnya itu udah luar biasa, dia tak rasa lagi kebahagiaan. Padahal dia menyendiri, susah-susah, supaya pas dia balik lagi ke alam dia merasakan kebahagiaan. Karena udah resisten. Karena udah kebal dia. Tingkat kecukupannya terlalu tinggi. Kan saya sering pernah cerita ya. Dan ini saya ceritakan di mana-mana karena saya takjub. Semoga dengan itu kita belajar. Kan belajar bukan cuma dari buku, tapi dengan apa yang kita lihat. Saya cerita nih kemana-mana. Waktu itu saya ceramah di satu pengajian Al-Fatih Bu Verina. Waktu itu kita di Alamayang. Ya, pengajian di Alamayang. Saya ceritakan kemana-mana. Saya tak tahu sini sudah cerita atau tidak. Jadi dari jembatan itu saya naik mobil, saya tengok ibu-ibu dengan suami, ada istrinya di belakang, suaminya di sini, anak 2 kecil-kecil di depan, 2 pula di belakang. Jadi ibunya tuh udah mau jatuh, udah mau melorot gitu. Motornya tuh udah motor-motor lama. Tapi mereka tuh ketawa aja, ketawa. Saya kepo saya. Saya kan kepo saya tinggi juga sedikit ya. Kepo kemana lah orang nih kata saya gitu. Ya, kemana lah orang nih kata saya gitu. Akhirnya dia masuk ke Alamayang. Wah, mantap juga nih. Saya masuk, tapi tujuan saya mencari tahu untuk belajar. Iya kan? Masuk ke Alamayang, saya udah ditunggu oleh Al-Fatih, tapi saya ikutin orangnya dulu. Biar aja jemaah nunggu dulu. Saya ikutin, akhirnya saya sampai di satu tempat, mereka bentang koran. Bukan tikar, koran. Sama karton-karton. Saya tengok dari luar, saya tengok dari jauh, mereka cuma bawa 2 nasi bungkus, bayangkan. 2 nasi bungkus, jumlah manusia tadi berapa? Berapa tadi? 6. Nasi bungkus cuma 2. Mereka buka, mereka makan sama-sama, anaknya lari-lari, pu ame-ame, belalang kupu-kupu. Inilah arti hidup yang sebenarnya. Standar kecukupannya rendah. Sehingga dengan nasi bungkus dia sudah berbahagia. Walaupun berenam. La'allakum tatafakkarun. Tidak juga mau belajar dari situ. Itulah tanda kita tak belajar. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan lebih bahagia. Masa orang itu berhak bahagia dibanding ibu-ibu yang kemana-mana sudah aman gitu. Masa dia lebih bahagia? Ikhlas nggak? Kan kita nggak ikhlas. Masa orang kayak gitu lebih bahagia? Harusnya kita yang lebih bahagia. Terus kenapa kita nggak bahagia? Berarti ada yang salah dari diri kita. Sementara yang curhat-curhat ke saya, Ustazah saya sedih. Kenapa sedih-sedih kali saya? Banyak kali masalah hidup saya. Padahal makannya enak. Tempat tinggalnya oke. Kendaraannya bagus. Bajunya tiap hari ganti-ganti. Menceringi-ceringi juga. Berarti ada yang salah dari diri kita. Harusnya kita lebih bahagia, Bu. Apalagi perempuan, makhluk penuh luka aja. Semua merasa dirinya terluka. Suami baru kasar sedikit udah merasa terluka. Anak melawan sedikit merasa terluka.
Orang digosipin sedikit merasa terluka. Terlalu banyak luka. Wahai para wanita, jangan terlalu sering merasa terluka. Biasa-biasa aja lah. Nggak usah semua terpikirkan. Tinggal gampang aja caranya. Banyak-banyak bersyukur, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada, kurangi standar kecukupan, biar bahagianya lebih banyak peluang. Insya Allah, butuh waktu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, itu musibah. Nauzubillah. Datang pasti. Datang musibah pasti kalau kita tidak taat. Jadi maaf, kalau ada di antara kita hidup enak, tak sholat, tak puasa, ngangak-ngangak, kerja ngangok-ngangok aja, puasa nggak diganti, zakat nggak dibayar, sholat bolong-bolong, hidup enak-enak saja, tinggal tunggu datang musibah. Kan gitu ceritanya. Yang kedua adalah apa kemarin? Ujian. Ujian itu adalah diberikan kepada orang yang taat. Ustazah, saya kan udah sholat seperti Ustazah bilang, saya udah puasa, saya udah ibadah, saya udah sedekah, saya sudah ke masjid, saya udah ke HCI tiap hari. Ya, tapi rupa-rupanya saya sakit juga. Berarti itu ujian. Ujian Allah berikan kepada orang yang beriman supaya lebih tinggi tingkat keimanannya. Ustazah, saya udah sholat tiap malam, udah doakan anak saya, udah sekolahkan ke tempat yang baik. Ujung-ujungnya, ya Allah Ustazah, anak saya nakal juga, bandel juga. Nauzubillah. Itu berarti ujian. Ustazah, kata Ustazah, kalau kita sedekah Allah balas berkali-kali lipat. Saya udah sedekah ke masjid 100.000. Keluar dari masjid, hilang motor saya Ustazah. Berarti itu ujian. Pokoknya ujian itu kita udah baik, tetapi takdir kita tetap buruk. Ustazah, saya udah baik ke Bu Verina, saya udah baik. Suatu ketika dia hianati saya. Kan saya udah baik sama dia. Rupanya dia jelek-jelekkan saya, dia hianati saya. Berarti itu adalah ujian. Pengkhianatan orang saat kita baik itu ujian. Yang penting kita cek dulu diri kita. Kalau kira-kira kita maksiat, berarti itu musibah. Kalau kira-kira kita udah baik, tapi takdir tidak berpihak pada kita, berarti itu ujian. Kalau ujian jangan khawatir, ujian gampang. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah akan bebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Kalau ujian tak ada masalah, ujian itu pasti kita mampu. Sekarang ibu, saya dosen, saya udah ngajar mahasiswa saya. Pas ujian pasti saya kasih soal yang mereka mampu karena yang sudah saya ajarkan. Tak mungkin lain yang saya ajarkan, lain yang saya keluarkan soal. Tak mungkin. Maka apa yang Allah ajarkan kita dalam hidup, itulah ujian yang sanggup kita. Gak mungkin saya mengeluarkan soal di luar kemampuan mahasiswa saya. Gak benar tuh namanya. Dan Allah gak mungkin kayak gitu. Pasti dia mengeluarkan soal ujian yang kita mampu. Ibu ada guru di sini, ada dosen di sini, pasti mengeluarkan soal ujian yang ibu, yang kira-kira mahasiswanya atau siswanya mampu. Gak mungkin di luar kemampuan. Tidak mungkin. Sifat mustahil bagi Allah adalah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kalau ujian santai-santai aja lah. Dia akan keluar dengan sendirinya. Saya ulang sedikit, kayak mana kemarin cara supaya terhindar dari ujian, kepahitan ujian, kayak mana caranya? Ingat nikmat yang lebih banyak, kan gitu caranya kemarin. Misalnya anak sakit. Waduh, anak saya sakit, alhamdulillah masih ada biaya untuk mengobatinya. Bagaimana anak orang sakit tak ada biaya? Kayak gitu cara berpikir, harus dilatih itu. Waduh, kacamata saya patah. Jangan fokus, patah, itu terus. Sampai bulan depan patah. Ingat, alhamdulillah dia patah sekarang, saya udah pakai 2 tahun. Misalnya. Gamis kena setrikaan, itu terus setrikaan, habis lah tukang laundry digosipin kemana-mana. Jangan lagi ke situ, kena setrikaan, jangan lagi ke situ. Apa? Ya udah, kita fokus aja dengan masih banyak lagi pakaian yang bisa kita pakai. Anak satu sakit, fokus, masih ada anak lain yang sehat. Oh, enggak gitu Ustazah, enggak segampang yang Ustazah bayangkan. Saya serentak nih Ustazah. Mak saya sakit, suami saya sakit, anak saya sakit. Saya taat, saya orang baik-baik aja. Tapi kok tiga-tiganya langsung sakit Ustazah. Saya jadi bingung. Saya kunjungin mak saya ke kampung atau saya kunjungin suami saya. Dua-dua sama-sama sakit. Saya udah bilang, itu ujian. Ujian gak ada yang mudah. Ujian itu sulit. Nah cuman insya Allah ibu mampu. Ya ibu pertimbangkanlah bagaimana caranya. Ketika ibu mampu melewatinya, maka seketika itu pula lah naik keimanan kita. Insya Allah. Semua ujian. Dizolimin orang semua ujian. Ya. Oke? Yang ketiga adalah apa? Cobaan. Nah, yuk kita masuk pembahasan. Yang ketiga adalah cobaan. Kalau musibah biasanya cenderung diberikan kepada orang maksiat. Kalau ujian diberikan kepada orang beriman. Yang ketiga adalah cobaan. Cobaan itu adalah dicoba.
disentil oleh Allah. Kalau musibah ditunggu dulu, dibiarkan dulu sampai ngebom, bam. Tapi kalau cobaan langsung diingatkan saat salah. Itu untuk orang beriman, langsung diingatkan saat salah. Hal-hal sederhana yang sering saya contohkan. Bang, aku mau ke supermarket dulu bang. Nanti aja lah dek, sama abang aja lah. Ya bang lelet, aku aja lah pergi sendiri, naik motor, pergi juga sendiri. Tahu-tahu 7 lungkang, masuk parit, satu cobaan. Langsung ditegur. Paham? Contohnya lagi misalnya, contoh lagi misalnya, yang sering saya contohkan gampang-gampang aja. Dek, buatkan abang mie goreng pakai telur dek. Tunggu lu bang, nonton film lu bang. Buatkanlah dulu dek. Tunggu dulu bang. Santai dulu bang. Lagi nanggung nih bang. Ntar lagi iklan bang. Ujung-ujungnya pergi nonton juga. Pas membuatkan terjelungkang, terjatuh, terpeleset. Itu langsung diingatkan. Langsung ditegur oleh Allah. Itu cobaan. Dan cobaan itu biasanya turun kepada orang beriman. Ibu mau yang mana? Dicoba atau dikasih musibah? Coba atau kasih musibah? Kalau bisa enggak dua-duanya. Kan manusia al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau kita salah, itu langsung dicoba. Bagus. Yang bahaya tuh hidup kita tenang-tenang aja. Jadi kalau ada ibu hidupnya tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Ibu santai-santai wae, nggak ada masalah, aman, keluarga aman, rumah tangga aman, rezeki aman, semua aman. Hati-hati, itu justru lebih berbahaya. Istidraj. Tapi kalau nggak mungkin. Orang yang menjalan agama, rajin, sholat, ibadah, puasa, semuanya bahagia, semakin tinggi ibadah, pasti semakin ada ujian. Itu udah hukum alam. Cuman bedanya, orang yang beriman, dia bisa bahagia dengan ujian. Tapi lepas dari ujian nggak mungkin, Bu. Dia pasti ada ujian, tapi dia happy aja. Oh, dia ingat ceramah ustazah. Wah, ini ujian nih, bestoy. Santai aja. Baik-baik aja. Dia bisa berbahagia dengan ujian, tapi ujiannya ada. Ujian ada, cuman karena dia beriman, dia ngerti cara menyikapinya. Gitu. Oh iya, dia ngerti cara menyikapinya. Dia pandai cara menyikapinya. Ah. Oh. Apa-apa? Ulang. Banyak yang kesal. Saya sering ketemu orang kayak gitu, kata ibu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku udah capek sholat, udah capek puasa, udah capek ibadah. Kok hidupku makin susah? Kayak gitu ya. Pertama, saya mau sampaikan dulu dari segi aspeknya. Jangan-jangan dia ibadah nggak istiqomah, hanya untuk menghilangkan kesusahan aja. Jadi dia belum teruji untuk tergolong orang beriman. Yang kedua, sekarang saya mau nanya aja lah sama ibu. Kita suruh pilih lah. Rajin ibadah, taat sama Allah, penuh dengan ujian. Tapi kalau orang beriman, hidupnya makin tinggi ujian. Tapi kalau dia beriman, dia semakin enteng menyikapinya. Karena dia udah tahu itu adalah ujian. Dipilih mana dibanding ibu tak ibadah, tapi nikmat banyak. Ujung-ujungnya aja di musibah. Ngeri. Kalau kayak gitu nggak usah aku sholat lagi. Makin sholat makin banyak ujian. Anda usah sholat. Tunggu aja lah musibah tuh. Silakan. Ya. Ya. Ya.
Ada yang salah nggak dari ibadahnya? Kok dia merasa selalu ada ujian dalam hidupnya? Kok dia merasa selalu ada ujian dalam hidupnya dengan dia ibadah, dengan dia berpuasa, dengan dia bayar zakat? Intinya dia belum istiqomah, Bu. Kalau dia udah istiqomah dalam ibadah, ada masalah atau tidak, dia tetap ibadah. Ada masalah atau tidak, dia nggak akan kaitkan dengan kewajibannya. Ada masalah atau enggak, dia tetap akan melakukan kewajibannya. Dia nggak ada hubungannya itu. Nah, cuman niatnya tadi belum lurus kan. Ibu, ujian tuh berharga loh. Coba ibu, kalau ibu dizolimin orang, curhat kepada orang yang sering dizolimin orang. Gampang aja dijawabnya. Ya satu, levelnya udah di atas, ibu adik kelas dia. Ada orang yang diuji dengan anak sakit 44, mendadak sakit 44. Ibu anak satu sakit. Ibu tanya sama dia. Ya anakku sakit, satu nih. Aku pernah 4 anakku sakit. Bisanya, kenapa dia bisa nasihatin ibu? Dia senior. Karena udah naik kelas. Jadi jadilah senior pada setiap ujian. Mau? Dia lambat anggu Karena orang sedang diuji, yang sering diuji ketahanannya tinggi. Ada teman saya diuji satu orang. Satu lagi tak pernah diuji. Yang satu ini diuji terus. Apa kata dia kepada yang sering diuji? Depan mata saya. Kalau aku jadi kau udah bunuh diri, aku sudah ada. Saking nggak tahannya dia dengan ujian. Kenapa nggak sering diuji? Terus dia cerita sama saya, Nel, itu nggak enak kali hidupnya ya. Dia udah taat tapi dia diuji sama Allah. Aku kok enggak ya? Aku kok baik-baik aja ya? Jangan-jangan kamu istidraj. Jadi jadilah senior. Selagi ibu tidak mau diuji, selama itu ibu tak akan tahan secara iman, secara mental, secara fisik. Tak bisa. Tak bisa. Ujian harus. Deh, berat gaji. Aja kalau baik-baik aja hidup, itu malah nggak bisa. Istidraj nanti. Oh ya, di hati aja berkata-kata langsung terserungkuk lah kita, tersandung, itu cobaan. Astagfirullahaladzim, itu cobaan. Nek, ya banyak-banyak istighfar, karena kita nggak tahu. Belum lagi dosa tuh banyak dari lisan, kata, mata, perbuatan. Nah, jadi ibu gini, ibu. Selagi ibu ibadah, selagi pengajian, selagi baik-baik aja kayak gini, tapi maaf, ada masalah dengan suami, dengan anak, dengan orang, mobil masuk bengkel, mobil rusak, biasa-biasa aja lah itu. Itu memang kapasitasnya orang beriman. Itu memang mainan orang beriman. Orang beriman tuh memang diuji dengan suami maksiat, dengan anak yang bandel, orang-orang yang fitnah, orang-orang yang gosip. Selagi ibu beriman, itu memang makanan ibu. Bukan makanan orang-orang yang tak taat. Kalau orang tak taat, Allah biarkan. Endingnya jadi musibah. Ya sajalah. Biasa aja, serius. Biasa aja lah ya dengan anak. Biasa aja lah. Biasa tuh. Apa-apa. Ya. Iya, iya. Maksudnya gimana, ulangi? Berbaik sangka. Apapun terjadi, kita tawakal, kita ada penerimaan. Nggak sabar. Orang-orang di luar itu orang-orang yang istidraj. Iya. Bahwa mengalah bukan berarti blow on. Bersabar itu bukan blow on. Yang tidak boleh itu, ingat ya, sabar bukan berarti menghilangkan efek jerah ya. Kalau berpengaruh ke kita ya datangkan aja efek jerah, itu nggak ada masalah. Ya, 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 ya. Bagus, nggak apa-apa. Bagus aja perasaan itu. Kita tersandung, aduh kenapa lah nih ya. Ya ada, kalau kita rajin ibadah biasanya 2 sebab. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu cobaan.
Kalau ujian kan jangka panjang, kalau cobaan jangka pendek. Contoh misalnya Ibu, saya pernah dapat fakta teman saya, mobilnya masuk parit. Nyampe di kantor dia cerita, Nel, mobilku masuk parit. Kemarin aku dengar ceramah kamu di masjid, ujian, cobaan, bala. Kira-kira itu ujian, cobaan, atau musibah tuh bagi aku. Hanya Bapak yang tahu dengan Allah. Sekarang saya tanya, kita coba cek itu cobaan nggak? Jangka pendek Bapak ngapain sebelum ke kantor? Nggak ada aku ngapa-ngapa. Ada bikin salah nggak? Nggak ada ngapa-ngapa. Dengan istri aman aja nyo. Ada bikin salah nggak? Wah Daniel apa? Habis marahin tukang parkir. Langsung tuh Mbak masuk parit. Itu cobaan. Gitu maksudnya. Yuk. Boleh, itu muhasabah diri. Oh, itu muhasabah diri. Misalnya kita dimaling. Rumah kita dimaling. Oh, apa ya salah aku ya? Itu muhasabah diri. Wajib. Tidak terjadi apa-apa pun harus kita ingat salah kita. Nggak usah terjadi apa-apa setiap malam Jumat. Nah, kita muhasabah diri. Ingat-ingat salah diri. Bagus. Itu kan bagi orang yang mau berpikir. Kalau enggak, entahlah. Ada ragu? Terakhir, yang keempat. Bala. Bala itu adalah kalau musibah untuk orang maksiat, ujian untuk orang beriman, cobaan langsung diingatkan. Terakhir adalah bala nomor 4. Bala itu adalah kita mendiamkan kesalahan orang lain. Saya akan beri contoh. Ada orang lain salah, kita diamkan, maka kita juga akan kena bala. Misalnya di perumahan kita, ada orang-orang yang suka bawa anak-anak bujang ke rumah. Atau yang terbukti dia sudah berzina. Terus kita ngomongnya gini, Bu. Udahlah woi, biar aja lah. Dia, kita. Udahlah, dosa kan tahu masing-masingnya. Udahlah, jangan ditegur lagi, nyo awak. Biar aja lah woi. Daripada ribut kita, biar aja lah itu urusan dia. Lulu gua. Dosa tahu masing-masingnya. Nggak usah lagi, diamkan aja lah. Mendiamkan kemaksiatan. As-sukutul haram. Mendiamkan kesalahan, nanti kita juga akan kena bala. Bala tuh bisa kita sering sakit rumah tangga kita. Bisa kebanjiran. Setiap rumah bisa berbeda-beda balanya. Bisa dengan berkurangnya rezeki. Itu adalah bala. Maka ada dalil, Bu, dalam agama Islam, kita tak pernah disuruh ngurus diri kita sendiri. Saya ulang lagi. Dalam agama Islam tak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Dalam Islam suruh ngurus orang lain. Kalau ada orang suka cakap macam ni, oh dia, lu, gua, serah lulah, lu, gua, dosa tahu masing-masing, itu bukan ucapan orang Islam. Orang Islam yang sebenar-benarnya, dia menganggap bahwa urusan orang bagian urusan kita. Orang salah kita tegur, orang baik kita puji dan kita ikuti. Dalam agama Islam tidak ada cerita ngurus diri sendiri. Kalau dalam agama Islam ngurus diri sendiri, saya udah berhenti ceramah dah. Kenapa saya tetap ceramah? Karena dalam agama Islam kita disuruh memikirkan orang lain. Banyak dalil. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Dalam dalil lain, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian cinta dengan orang lain seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya. Jadi banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian cari salah-salah orang, wala tajassasu. Jangan mata-matai orang. Kita disuruh untuk mengurus orang lain. Jadi kalau kita mendiamkan kesalahan, maka kita akan kena balanya. Maka hanya ada dua pilihan untuk kita. Satu, tegur setiap teman yang salah. Atau dua, bertemanlah dengan orang yang baik saja. Kalau sanggup menegur setiap kesalahan, silahkan berteman dengan siapa saja. Banyak orang bilang, kita harus berteman dengan siapa saja. Tengok dulu level kita di mana. Kalau level kita nggak sanggup mengingatkan yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik-baik saja atau kemungkinan kecil berbuat salah. Karena setiap orang salah, ibu tak tegur atau ibu bilang cincailah, santailah, enggak apa-apa do, maka ibu akan dapat salah yang sama. Maka ada orang bilang, boleh teman dengan semua orang. Betul, saya
termasuk orang yang berteman dengan mana-mana orang. Kenapa? Saya siap menegur orang yang salah dengan bahasa mereka. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan bahasa mereka. Mereka berubah tanpa tersinggung. Saya udah terbiasa. Makanya saya berteman dengan banyak orang. Tapi kalau tidak terbiasa, belum ngomong udah takut-takut, jangan lagi. Bertemanlah dulu dengan orang yang benar saja. Karena kalau seandainya tak mampu menegur yang salah, takutnya ibu yang menjadi salah. Karena akhlak itu menular. Akhlak itu menular. Anggok luar biasa, mantap. Ya serius. Silakan apa? Ya. Ya. Berdosa. As-sukutul haram. Mendiamkan kesalahan adalah salah. Ibu negur orang, jangan kayak bahasa ustazah pula. Wih, Rasul pernah bersabda. Jangan. Ibu pakai bahasa ibu aja. Janganlah kayak gitu. Gitu-gitu aja bahasanya, Bu. Itu udah enggak apa-apa. Itu ibu udah lepas tuh dari dosa tuh. Jangan kayak gitu kali apa? Misalnya jalan dia sama suami orang. Jangan lo kayak gitu kok nih. Macam tak ada orang lain aja mah. Walaupun ribut-ribut dikit nggak apa-apa, yang penting kita masuk Pak Eko, hasil urusan Allah. Penting kita lepas dari dosa. Kita negur orang bukan untuk dia berubah enggaknya dia urusan dia dengan Allah. Kita ingin melepaskan dosa kita, maka kita tegur dia. Kita cakap dalam hati. Kalau tidak diwajibkan Allah, diam juga aku. Tapi karena diwajibkan Allah, aku cakap juga. Kayak gitulah bahasa. Jangan pikir orang itu berubah atau enggak. Kalau ibu pikir orang harus berubah karena ibu sampaikan sesuatu, mantaplah ibu pada Rasulullah lagi. Rasulullah aja banyak orang tidak berubah. Rasul tuh maka dakwah sama anak, dakwah sama suami, tidak usah paksakan berubah. Berubah itu bukan hak kita, itu hak Allah. Itu hak Allah. Allah yang berhak memberi hidayah atau tidak. Tugas kita menyampaikan dan mendoakan. Dan melepaskan kewajiban kita. Yang berilmu wajib menyampaikan seperti saya. Saya pernah capek dakwah, saya pernah lelah dakwah. Lelahnya itu karena kuliah di situ juga, ngajar di situ juga, dakwah di situ juga. Dulu masih aktivis organisasi sampai 8 organisasi, hidup saya nggak karu-karuan. Sampai akhirnya saya ketemu dengan mentor saya bilang, udahlah saya hilangkanlah salah satunya. Entah kuliah kayak yang saya hilangkan, entah organisasi kayak yang saya hilangkan. Waktu itu organisasi nggak bisa saya hilangkan, orang butuh saya. Akhirnya saya bilang, gimana kalau dakwah aja dihilangkan? Ini sebelum saya ngomong sama emak saya. Jadi akhirnya saya nggak ngomong sama emak saya. Karena dakwah banyak yang gantikan. Organisasi, itu kalau nggak punya leadership yang bagus, hancur baur. Kan kayak gitu. Akhirnya teman saya, mentor saya ngomong gini, boleh tinggalkan dakwah? Gimana caranya? Minta sama Allah agar Allah cabut semua ilmu kamu itu. Pedih. Pedih kali jantung kemana-mana. Ya, selagi ada ilmu, kamu nggak bisa lepas dari kewajiban. Kecuali nggak ada ilmu, nggak ada kewajiban. Di situ saya baru berpikir, wah tak bisa dakwah ditinggalkan. Daripada tak pula saya punya ilmu nanti. Ya akhirnya saya kerjakan sampai sekarang. Sudah 20 tahun. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah dalam agama Islam. Dalam agama Islam, kenapa? Udah 20 tahun saya dakwah. Ramadan nanti 20 tahun saya ceramah. Ceramah macam nih. Setiap hari tak ada libur. Maka saya suka dengan lebaran. Libur, apa Bu? 20 tahun sudah. Ramadan ini saya 20 tahun ceramah. Tak ada libur, Sabtu Minggu, tidak ada. Saya menolak ceramah kalau berbenturan dengan agenda lain yang sifatnya juga wajib. Kalau masih kosong, saya terima aja. Saya tak pernah nolak dakwah karena sakit, tak pernah. Kecuali saya tolak karena udah bentrok, itu pastilah. Karena udah ada nguji, karena ada ngajar, itu otomatis. Nah, kenapa? Karena dalam agama kita disuruh ngurus orang lain. Nah, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah. Jadi, caranya jangan ibu belum mengingatkan orang lagi, ibu udah suuzon. Nanti dia marah gimana ya? Belum berpahala lagi, udah takutlah dia marah. Wih, kalau dia marah gimana ya? Ceritakan dulu sama orang. Aku mau ingatkan ibu itu. Tapi kalau dia marah gimana? Iya, dia jahat tuh mana? Dia merasa menang sendiri. Itu urusan dia dengan Allah. Kita melepaskan kewajiban kita. Paham? Betul. Tadi Bu Verina ada ngomong beliau mau apa?
mau semoga menular kata jadi ustazah sih. Masya Allah. Boleh lah. Amin. Dekat-dekat duduknya. Bluetooth. Gitu ya Bu ya. Nah itu adalah bala. Jadi selama ibu mendiamkan pelaku salah, ibu kena bala. Ngeri nggak? Termasuk tetangga tertinggi semua. Silakan. Apa? Ada teman diambil orang suaminya. Diambilnya dari mana? Dia ini siapa? Dia yang cerita sama ibu siapa? Istri. Istri cerita sama ibu. Dia tuh siapa yang bilang gini? Istrinya. Istri suaminya ibu maksudnya. Ya, ibu harus ngomong apa? Selingkuh tapi. Selingkuh. 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 Ada seseorang suaminya poligami. Dia nggak siap suaminya poligami. Lalu dia curhat ke saya Ustazah. Lalu dia bilang sama suaminya, kamu pilih dia atau pilih aku? Terus apa yang harus aku sampaikan kepada dia, Zah? Ibu bilang aja sama dia bahwa perempuan berhak menerima atau tidak poligami. Oke? Menerima suami poligami bukan kewajiban. Itu adalah hak diterima atau tidak. Kalau kamu kuat, kamu ikhlas, bagus, jalani, pahit di dunia, surga untukmu di akhirat. Teoritis sekali. Padahal nggak gitu konsepnya, karena dia nikahi diam-diam. Kalau kamu tak kuat, kamu berhak mengambil keputusan berpisah. Tidak ada masalah. Oh, enggak dosa lah. Enggak dosa lah. Enggak dosa. Mau dipoligami atau tidak itu hak. Fatimah tidak mau dipoligami. Berhak istri menolak. Bukan diwajibkan. Hah? Fatimah. Ali bin Abi Thalib tidak poligami. Fatimah tidak mau. Anak Rasulullah. Dari Khadijah. Oh itu kan pintu surga. Aku masuk pintu surga lain aja lah. Ya misalnya seperti itu ya. Enggak, saya bercanda. Poligami ini problem pelik ya. Kalau mau dibahas harus dalam banyak variabel. Nanti kapan-kapan deh kita bahas poligami. Karena banyak saya lihat ada yang benar dan melakukan poligami dengan cara yang benar, ada yang cuma dengan cara yang salah. Poligami dianggap sunnah Rasulullah. Tapi sholat duha enggak pernah, sholat tahajud enggak pernah, puasa enggak pernah. Poligaminya ikut sunnah Rasul, yang lain tak ikut sunnah, itu masalahnya. Banyak sekali yang ya bersembunyi di balik kata-kata itu. Jadi boleh poligami, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau masih dia tinggal sholat, masih dia tak puasa, masih dia tak sholat duha, tahu-tahu pengen poligami mengikut sunnah, ikutilah sunnah semua. Nah itu ya problem. Silakan. Ya. Ya. Bukan soal dosa atau enggaknya membatasi gerak suami, tapi itu enggak fungsi. Kalau dia memang pengen ketemu dengan istri keduanya, dia ketemu aja. Iya, betul. Jadi berdosa atau enggaknya kalau suaminya ridho enggak ada masalah, enggak apa-apa. Cuman itu enggak solusi.
supaya suaminya nggak balik ke istri kedua, itu nggak solusi. Iya, main belakang, suaminya ujung-ujungnya berbohong, ya kan? Berdosa. Jadi mengizinkan suami poligami atau tidak itu hak, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Karena ini problem nih, giliran ngomong sunnah poligami nomor 1. Sholawat nggak pernah. Ya. Tegur 3 kali. Setelah itu boleh diamkan. Iya. Kalau ada orang salah, maka silahkan tegur minimal 3 kali. Setelah itu fatawakkal 'ala Allah. Tawakal sama Allah. Jadi ibu nggak menegur sampai ibu seumur hidup, tidak. 3 kali, setelah itu tawakal dan doakan. Kecuali sama orang-orang terdekat, suami anak. Kenapa mesti seumur hidup? Karena kita pengen sama dia di surga. Kan minimal 3 kali tanggung jawab kita mengingatkan. Kenapa sama anak kita ingatkan seumur hidup untuk sholat? Kenapa suami kita ingatkan seumur hidup untuk sholat? Karena kita pengen sama dia di surga, bukan apa-apa. Sebenarnya urusan dunia nih, urusan akhirat itu pada akhirnya masing-masing. Tapi masalahnya aku sayang sama suamiku, sayang sama anakku, pengen sama-sama di surga. Itu aja intinya, makanya aku selalu ingatin kan gitu. Jadi kalau dia suami-suami ibu nanya, itu aja. Itu aja jawabannya. Oke? Dah? Kok sendu aja semuanya? Kita lanjutkan dengan ustazah yang kedua, Bu Ferina. Oke, cukup ya. Kita sambung insyaallah minggu depan ya. Allah alam bisa. Tapi minggu depan itu kita tanya jawab ya. Jumat keempat ya. Gimana Bu? Oh, banyak lihat di TikTok. Iya, kecian aslinya atau di TikTok Bu? Oh, tengok lagi ya, Masya Allah. Oh, ada netizen guys, netizen. Iya, Masya Allah. Baik, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan batin ala hazihi niyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهدن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هفار النيران. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة.